Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Insyaallah besok kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Dan hari raya ini adalah sebuah hari yang dimuliakan dalam ajaran Islam, karena di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita untuk melakukan kurban dan disunnahkan untuk salat Idul Adha. Ingatlah, sesungguhnya Idul Adha adalah sebuah peristiwa bala'un azim, yaitu ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menurunkan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan peristiwa itu sekian ribu tahun yang lalu, yaitu dengan diujinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, sesungguhnya Idul Adha itu adalah sebuah peristiwa fida'un azim, penebusan yang agung, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan Ismail yang akan dikorbankan dengan seekor domba yang paripurna dan memadai. Dua peristiwa yang besar ini menjadi sebuah peristiwa yang besar di dalam sejarah Islam, sehingga disyariatkannya berkurban di hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya akan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Ada yang bisa dipetik dari peristiwa ini, yaitu satu kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Di satu sisi Allah pun menggantikan posisi pengorbanan Ibrahim atas anaknya dengan seekor domba. Dua sisi ini seakan-akan perintah pertama perintah Allah, dan yang kedua Allah menggantikan posisi perintahnya dengan menggantikan Ismail dengan seekor domba. Ada dua hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa Idul Adha ini. Yang pertama adalah ketika seorang hamba menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang lebih baik adalah pasrah dan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga apapun yang menjadi instruksi atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi seorang mukmin tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na, siap menjalankan perintah itu. Pelajaran yang kedua yang bisa dipetik dari peristiwa Ibrahim dan Ismail alaihissalam adalah peristiwa kepasrahan, ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan harus menyakiti orang lain atau berlaku zalim terhadap orang lain atau menghilangkan kehormatan orang lain. Inilah peristiwa yang bisa dipetik dari peristiwa Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba kita hadirkan peristiwa sekian ribu yang lampau tersebut ke dalam konteks kekinian. Sesungguhnya ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang menjadi perintahnya, apapun yang menjadi larangannya, kita sebagai seorang mukmin adalah mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa reserve, tanpa ada pilihan lain. Sami'na wa ata'na. Dengan tanpa harus kita menghilangkan hak-hak orang lain, berlaku zalim terhadap orang lain, menyakiti orang lain, menghilangkan kehormatan lain. Seimbang antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesama hubungan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Inilah yang bisa dipetik oleh kita. Oleh karena itu, bagi yang punya kecukupan rezeki, berkorbanlah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berikanlah kurban tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini Allah senantiasa memberkahi dan senantiasa kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah kesyukuran tersebut, rezeki tersebut. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.